Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha ummah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, para jamaah salat subuh yang hadir, semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Orang yang salat subuh secara berjamaah fahuwa fi dhimmatillah, maka dia di bawah tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya seseorang tersebut di bawah tanggungannya Allah? Maka insya Allah yang hari ini belum dapat pekerjaan, setelah sholat subuh berjamaah bisa dapat pekerjaan. Amin. Yang hari ini masih sakit, semoga setelah kita sholat subuh berjamaah kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang masih sedih, masih galau, masih banyak pikiran, masih banyak permasalahan, dengan wasilah amal soleh sholat subuh berjamaah ini, semoga semua kesulitan tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita kemarin sudah membahas tentang ikhtilaful ulama, perbedaan para ulama fi mas'alatis syurut wal arkan, membahas tentang masalah syarat dan juga rukun di dalam salat. Kita sudah membahas tentang ikhtilaful ulama fi arkanil qaul, membahas tentang perbedaan ulama dalam masalah rukun-rukun qauli di dalam salat, rukun-rukun bacaan di dalam salat. Kemudian kita juga sudah membahas tentang arkanul fi'li, rukun-rukun fi'il, pekerjaan di dalam salat. Kemudian kita teruskan kemarin dengan membahas tentang apa? Waktu salah. Bagaimana perbedaan ulama di dalam waktu salat. Bagi yang mau mengulang kembali pelajaran tersebut, bisa dicek link di atas ini ya. Nah, ini nanti kerjaannya ini operator. Nanti ada linknya di atas ini ya. Itu sudah aja. Dan itu masya Allah, sedikit saja kita masuk ke dalam lautan keilmuan para ulama-ulama kita bisa mengerti bahwa ijtihad para ulama-ulama kita ini bukan suatu ijtihad yang didasarkan oleh hawa, yang didasarkan oleh hawa nafsu, tetapi betul-betul ijtihad yang mereka lakukan berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW,
berdasarkan Al-Quran, yang Al-Imam Al-Malik rahimahullahu ta'ala meriwayatkan suatu hadis, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu, kalian tidak akan pernah sesat, ma tamassaktum bihima, selagi kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua adalah sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita hari ini akan membahas tentang ikhtilaful ulama, perbedaan para ulama fi mas'alati salatil jamaah, di dalam pembahasan salat berjamaah. Ini banyak banyak hal tentang salat berjamaah ini yang harus kita bahas, karena ini langsung berhubungan dengan amaliyah kita, keseharian kita. Apa saja perbedaan ulama, ikhtilaful ulama di dalam masalah salatil jamaah? Yang pertama adalah tentang masalah hukum dari salat berjamaah. Yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana hukum orang yang masuk masjid tetapi dia sudah sholat di rumah. Ini banyak terjadi ketika Bapak safar. Bapak sedang safar, masuk ke masjid, ya, Bapak udah jamak, ternyata di masjid itu dikumandangkan azan. Ya, ini banyak terjadi, apalagi di era-era safar sekarang. Makanya kita harus mengerti tentang bagaimana hukumnya orang yang sudah sholat, kemudian dia masuk ke dalam masjid, kemudian di masjid itu didirikan sholat berjamaah. Permasalahan yang pertama terkait tentang masalah hukumnya. Ikhtilaful ulama, perbedaan ulama fi masalah, di dalam masalah salatil jamaah, salat berjamaah. Yang pertama adalah masalah hukumnya. Bagaimana perbedaan ulama di dalam masalah hukum dari salat berjamaah? Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, dan ini adalah pendapat dari jumhur, mayoritas ulama, salat berjamaah, salat fardu berjamaah di masjid, ini hukumnya adalah sunnah. Ini pendapat dari mayoritas ulama. Wa dhahabat az-zahiriyah ila anna salatal jama'ati fardun muta'ayyinun ala kulli mukallafin. Pendapat yang kedua adalah pendapat dari Al-Imam Daud Az-Zahiri yang mengatakan bahwa salat fardu berjamaah hukumnya adalah wajib ain bagi mukallaf laki-laki. Ini laki-laki semua kan? Gak ada yang ibu-ibu di sini. Siapa tahu ada di atas, nggak ada. Jadi sholat berjamaah bagi laki-laki yang sudah
akil, berakal, balik, sudah balik, hukumnya wajib ain. Ya, hukumnya wajib ain. Dan ini adalah pendapat dari Al-Imam Daud Az-Zahiri. Ikut yang mana, Pak? Pak, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan Bapak ikut yang mana? Ulama Al-Ikhlas ikut yang mana? Tuh, ikut dua-duanya. Wajib atau sunnah, Pak? Bapak saja, pendapat Bapak. Wajib selama ini, Bapak meyakini wajib atau sunnah? Wajib. Masya Allah. Ketika kita ingin melihat atau menterjih atau mengunggulkan pendapat, maka kita harus melihat dalil. Inilah kita belajar perbandingan mazhab. Maka tidak bisa kita memutuskan, kita harus merojihkan, kita harus mengunggulkan yang wajib atau mengunggulkan yang sunnah, kecuali kita harus benar-benar melihat dalil dari ulama-ulama ini. Makanya kenapa orang belajar perbandingan madhab itu, dia tidak bisa ta'assubul madhab, fanatik terhadap satu madhab. Karena dia mempelajari madhab bukan hanya dipelajari qaul, pendapat dari imam madhab, tapi juga dipelajari dalil. Makanya ketika kita dihadapkan masalah seperti ini, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Mayoritas ulama mengatakan apa? Sunnah. Tapi apakah pendapat mayoritas itu sudah pasti lebih kuat daripada pendapat minoritas? Belum tentu. Inilah. Apalagi kalau kita udah pokoknya kalau enggak Imam Syafi'i enggak. Loh. Ini. Gimana ini? Pokoknya ini gimana? Lah itu bukan ilmu itu. Itu hawa nafsu. Ya. Pokoknya kalau enggak mendapatnya Ustadz Fulan enggak. Loh. Ya. Ustadz Syafi'i. Ustadz Syafi'i ya. Ini gimana? Itu hawa nafsu. Makanya ketika Bapak berbicara tentang agama, jangan berbicara tentang nafsu kita. Bapak sholat, Bapak safar, bepergian ke Surabaya. Biasa Bapak sholat di rumah, zuhur 4 rakaat. Ketika safar, Bapak harus sholat di suatu masjid di perjalanan. Kok kayaknya nggak enak ya sholat 2 rakaat. Kok kayaknya ada yang kurang. Ini namanya nafsu. Ya, itu namanya perasaan hati. Perasaan hati tidak bisa mempengaruhi hukum syariah. Mau bagaimanapun para ulama mengatakan bahwa ketika kita safar itu lebih baik mengambil rukhsah, mengambil keringanan. Kata Rasulullah, shadaqatun, itu adalah sedekahnya Allah. Bapak ngasih uang nih ke orang lain, tapi uang tersebut tidak diterima. Pasti ada perasaan, wah kok pemberianku tidak diterima. Sama juga Allah sedang ngasih Bapak sedekah nih, kalau kamu safar tuh sholat duhur 2 rakaat. Bapak nggak ambil rukhsah itu. Betul. Bonus nggak diambil. Alasannya nggak enak. Nah, ini nggak enak itu nggak enak. Ini nggak enak kok bisa jadi hukum itu gimana? Ya, nggak enak kok bisa jadi hukum bagaimana? Makanya dalam masalah sunnah atau wajib kita harus melihat dalil. Mana di antara kedua dalil pendapat ini yang lebih kuat.
Mau yang wajib dulu apa mau yang sunnah dulu? Wajib dulu. Ntar kalau saya ngejelasin wajib kemudian nggak sempat ngejelasin sunnah, Bapak harus Bapak harus ikut wajib loh ya. Baik, kita ambil pendapat wajib, pendapatnya Al-Imam Daud Al-Zahiri. Yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu wajib, yang pertama adalah hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, riwayat Imam Al-Hakim. Hadisul a'ma, hadisnya seorang yang buta. Masyhur sekali hadis ini. Ya. Ada yang seorang yang buta ista'dzanahu fit takhallufi an salatil jamaah. Orang buta minta keringanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak salat berjamaah di masjid. Farakhasalahu fi dzalik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan. Yus, kalau kamu buta, enggak ada orang yang membawa kamu ke masjid, berarti kamu dapat keringanan untuk tidak salat berjamaah di masjid. Setelah orang butanya ini senang mendapatkan keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia baru beranjak mau pergi, dipanggil lagi. Apa kata Rasulullah? Atasma'un nida? Apakah kamu mendengar azan? Qala, orang buta tadi menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La ajidu laka rukhsatan. Kalau kayak gitu aku enggak bisa memberikan kamu keringanan. Ini hadis yang pertama. Ya. Disebut dengan hadisul a'ma. Hadis tentang orang buta. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang buta saja masih diwajibkan oleh Rasul untuk datang ke masjid, apalagi orang yang gagah seperti Bapak ini. Masya Allah. Ya, matanya Bapak masih lengkap, kakinya Bapak masih bisa berjalan. Ya. Apa alasan ketika orang yang buta saja tidak diberikan keringanan oleh Rasulullah, apalagi kita orang yang sehat. Makin mantap kalau sholat jamaah hukumnya wajib. Makin mantap enggak? Mantap. Pokoknya ini kalau kita ke wajib terus dalilnya Masya Allah. Kuat sekali. Hadis yang kedua, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Malik, riwayat Abu Dawud, riwayat Imam An-Nasa'i, riwayat Ibnu Majah, riwayat Imam Ahmad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang diriku ada di genggamannya. Nabi kalau sudah bersumpah ada informasi besar setelah sumpah itu. Penekanan sebuah kata, penekanan sebuah informasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dimulai dengan sumpah. Apa kata Rasulullah? Laqad hamamtu an amura bihatabin. Aku tuh pengen ngumpulin kayu bakar. Fayahtaba. Kemudian kayu bakar itu dibakar. Summa amuru bis shalah. Kemudian aku memerintahkan untuk dilakukan salat. Fayu'adzana laha, kemudian diazankan. Summa amuru rajulan. Kemudian aku memerintahkan seorang laki-laki, faya umman nas, kemudian dia mengimami orang-orang. Summa ukhalifu ila rijalin, kemudian aku mau nyari laki-laki yang enggak sholat. Jadi Nabi itu pengen ngumpulin kayu bakar, bawa kayu bakar yang yang udah dibakar,
Kemudian Nabi Muhammad SAW nyuruh diazankan, kemudian diimami oleh satu orang sahabat. Kemudian Nabi cari orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Ya, fa uharriqa alaihim buyutahum. Kemudian aku akan bakar rumahnya. Masih ngomong Nabi Muhammad halus dalam masalah ini. Nabi Muhammad SAW itu tegas, Pak. Ya, kadang orang itu hanya menampakkan sisi rahimnya Nabi Muhammad SAW. Ya, padahal Nabi Muhammad SAW kalau sudah menyampaikan urusan masalah agama, beliau itu syadid, beliau itu tegas sekali. Kata Rasulullah SAW, aku akan bakar rumah-rumah mereka. Ya, fa uharriqa alaihim buyutahum. Aku akan bakar rumah-rumah mereka. Bagaimana maksud dari aku akan bakar rumah mereka? Begini. Perintah Nabi ketika ada ancaman, maka itu menunjukkan perintah yang wajib. Bahkan ketika perintah itu disertai dengan ancaman, itu menunjukkan orang yang meninggalkan perintah tersebut melakukan dosa besar. Itu, ya. Makanya kalau Bapak lihat dalam hadis, lihat dalam Quran, ketika Allah memerintahkan, Rasulullah memerintahkan, kemudian ada ancaman di situ, itu menunjukkan perintah itu wajib, dan yang meninggalkan perintah itu telah melakukan dosa besar. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang tentang kesyirikan, disebutkan la zulmun, kesyirikan itu sebuah kezaliman. Maka di situ berarti syirik adalah dosa besar. Ketika diceritakan dalam Al-Qur'an, ketika diceritakan dalam masalah hadis tentang masalah kezaliman, hadis qudsi, ittaqu az-zulma, takutlah kalian terhadap kezaliman, fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah, karena kezaliman ini akan menyebabkan engkau apa? Dalam kegelapan nanti pada hari kiamat. Berarti ada ancaman. Maka suatu perintah ketika disertai dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan perintah itu adalah perintah wajib, bahkan orang yang meninggalkannya adalah dosa besar. Ini ya, sudah kurang hadisnya. Yang ketiga, saya tambahin lagi biar Bapak makin mantap. Biar Bapak makin mantap menghukumi wajib. Dosa. Wajib itu berarti Bapak di rumah sholat itu dosa. Kalau nggak berangkat sholat berjamaah di masjid itu dosa. Sholatnya tetap sah, tapi tetap melakukan dosa, maksiat kepada Allah. Baik, gimana hadis yang ketiga? Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum." Walau taraktum, ketika kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Kenapa sholat jamaah disebut dengan sunnatun nabiyyikum? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ya, lau taraktum sunnatan nabiyikum, kata Rasulullah, la dhalaltum. Ketika kalian meninggalkan sunnah dari nabi kalian, la dhalaltum, maka kalian akan tersesat. Udah mau dibakar rumahnya, udah dibilang sesat. Yo.
Kemudian orang yang buta saja tidak mendapatkan keringanan. Tuh. Ini menjadi suatu dalil yang sangat kuat tentang masalah hukum kewajiban kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sudah, yang sunnah nggak usah dikasih dalil ya. Yang sunnah nggak usah dikasih dalil, biar nggak ada pilihan, cuma satu aja pilihannya. Mau satu atau dua, Pak? Mau satu atau dua? Istrinya satu atau dua? Yo, satu. Baik. Lalu bagaimana ketika sudah ada dalil begitu kuat seperti ini, jumhurul ulama, mayoritas ulama tetap mengatakan sunnah. Loh, gimana ini? Ini Pak, kalau kita merenungi 3 hadis ini, kayak nggak ada celah lagi, nggak ada argumentasi lagi yang bisa mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah. Kayak udah nggak ada. Tapi kenapa mazhab al-ulama, jumhurul ulama, mayoritas ulama tetap mengatakan sholat berjamaah itu sunnah? Mereka menggunakan satu hadis, nggak usah banyak-banyak, satu hadis saja yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 25 darajatan." Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian salatul jamaah, salat berjamaah afdol, lebih baik min salatil fardhi. Ada yang riwayat salatil fardi, ada yang salatil fardhi. Ya, salat berjamaah lebih baik dari salat sendirian. Mana yang menunjukkan hadis ini bahwa salat berjamaah itu sunnah? Ada enggak? Ya. Kalau ini kan ancamannya jelas, dibakar rumahnya, disesatkan, tidak diberikan keringanan bagi orang buta. Sudah sangat dalalahnya kata yang ditunjukkan hadis ini adalah wajib. Tapi salatul jamaah, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Mana? Bagaimana istidlalnya? Bagaimana cara mengambil dalil dari hadis itu bahwa salat berjamaah hukumnya sunnah? Jumhur mengatakan bahwa wa ka'annaha kamalun zaidatun anis salatil wajibah. Innal mufadalah la yamna'u hadis tentang mengutamakan, kata-kata mengutamakan, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Kata-kata lebih utama ini menjadikan sholat sendirian itu derajatnya hanya di bawah sholat fardu. Tetapi tetap sama-sama diizinkan oleh syariat untuk dilakukan. Beristri 1 boleh enggak? Beristri 2 boleh enggak? Lebih utama mana? Lebih utama mana? Hukum asli. Kita nggak ngomong, saya nggak punya duit Ustaz. Ya,
Hukum aslinya lebih utama mana? Lebih utama 2. Ya. Anak 1 dengan anak 2 lebih utama mana? Punya anak 1, punya anak 2 lebih utama mana? Punya 2 sama 3 lebih utama mana? 3. Ya. Makanya ini kadang gini loh. Orang melihat perintah agama itu kalau dari satu sisi, Pak, itu kayak ada diskriminasi. Ini Islam gimana sih? Kok punya syariat poligami? Kok jadi ngomong poligami sih, Pak? Bentar saja ke situ ya. Biar Bapak ini nggak salah paham. Ya. Saya mau nanya Pak sekarang, di dunia ini ada manusia itu kurang lebih berapa miliar sekarang dunia? 6 miliar, sekitar 6 miliar. Umat muslimnya berapa? Sekitar 1,4 miliar. Berarti banyak yang muslim apa banyak yang non muslim? Banyak yang non muslim. Banyak orang yang menyembah Allah atau banyak orang yang tidak menyembah Allah? Banyak yang tidak menyembah Allah. Coba saja. Setiap muslim setahun saja beristrikan 4 dan gak ada orang KB. Ya, setiap muslim istrinya berapa? 4 dan tidak ada orang KB. Tahun depan disurvei lagi. Banyak mana? Banyak mana? Akan lebih banyak orang yang menyembah Allah daripada orang yang durhaka kepada Allah. Sayangnya syariat ini diingkari gara-gara tidak relevan dengan zaman. Syariat ini diingkari gara-gara tidak sesuai dengan keinginan perempuan dan keinginan istrinya bapak, betul? Sampai anak saja dibatasi. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan engkau bunuh anakmu karena takut nggak bisa makan, takut fakir, takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Aku Allah yang memberikan kalian rizki dan memberikan anak-anakmu rizki. Gitu loh. Siap praktek ya? Anaknya 4. Berarti tahun depan Jamaah Al-Ikhlas ini nambah berapa? 4 punya anak 4. Setahun 4. 2 tahun 4. 3 tahun 4. 5 tahun 4. 4 kali 5 berapa? 20. 5 tahun sudah bertambah populasi muslim 20 kali lipat. Tuh. Berarti kalau 1 miliar tuh bisa berlipat-lipat. Makanya Rasulullah SAW ketika menyuruh umatnya untuk menikah, bahkan tidak hanya suruh menikah, nikahlah dengan tazawwaju al-walud al-wadud. Perempuan yang penyayang dan perempuan yang suka gampang punya anak. Lihat ini. Alasannya. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena aku ini sedang memperbanyak umat. Bapak disuruh ternak yang banyak malah ngirit 1 orang cuma anaknya 2, anaknya 1, ya. Kameramen, anaknya berapa? Anakmu berapa? Anaknya berapa? 4. Kita doakan kameramen kita anaknya 40. Amin. Jadi kata tufaddilu, kata lebih utama, ini jadi afdolu, lebih utama, ini menjadi alasan jumhur bahwa sholat sendiri berarti ya tidak apa-apa. Maksudnya hukumnya tidak berdosa. Karena kalau kita masukkan pada yang wajib, maka sholat sendiri ini akan menjadi maksiat. Kata jumhur, dan tidak mungkin orang sholat dalam keadaan maksiat.
Ya, nggak mungkin. Masa orang sholat di rumah ketika takbir Allahu Akbar langsung dicatat dosa? Ini kata jumhur. Ya, kalau dia memang sholat sendirian di rumah ini adalah ibadah, ya pasti bernilai ibadah. Nggak bisa sesuatu yang bernilai ibadah divonis atau dikatakan itu adalah suatu maksiat. Makanya jumhur tetap mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Tapi jangan sekali-kali antum berpikir para ulama ini mengatakan sunnah, kemudian mereka menjadikan alasan sunnah meninggalkan sholat berjamaah. Tidak. Walaupun para ulama kita mengatakan sunnah, ini tetap mereka konsisten dalam melaksanakan sholat berjamaah. Bapak kan enggak. Ketika sudah diomong hukumnya sunnah, ya sunnah aja Ustadz kok. Sama kayak bapak dihukumi makruh. Makruh saja. Makruh kok saja itu loh gimana? Makruh itu artinya apa, Bu? Pak, makruh itu artinya apa? Makruhun. Satu kata, makruh apa artinya? Dibenci. Siapa yang membenci? Siapa yang membenci? Allah. Tuh. Makruh saja katanya. Sunnah saja, makruh saja. Inilah efek dari hukum dibagi menjadi 5 kayak gini, Pak. Hukum kita itu kan dalam usul fiqh itu kan sekarang 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh. Ada nggak 5 hukum ini di zaman Nabi, Pak? Pak, ada nggak 5 hukum ini di zaman Nabi? Nggak ada. Yang ada apa? Al-amru wan nahyu. Perintah dan larangan. Zaman Nabi nggak ada. Ya, Rasulullah SAW nggak pernah mengatakan sholat sunnah qobliyah subuh itu hukumnya adalah sunnah. Nggak pernah. Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu hukumnya sunnah, nggak ada. Coba cari hadisnya. Ya, Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Yang ada itu redaksinya seperti itu. 2 rakaat sholat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Lah kok kemudian para ulama berijtihad itu sunnah, kok Bapak langsung ngomong sunnah saja, itu gimana? Makanya walaupun ulama di sini mengatakan itu sunnah, tapi sunnah ini bukan suatu dalil, bukan suatu alasan untuk kita meninggalkan. Tapi untuk apa? Untuk berbesar hati. Enggak semua orang kayak Bapak, masjid pinggir rumah, setiap gang ada di masjid. Coba lihat saudara-saudara kita yang di Eropa. Saudara-saudara kita yang ada di pedalaman, yang mereka tidak seperti keadaannya Bapak yang setiap saat bisa sholat di masjid. Saudara-saudara kita yang dijajah, saudara-saudara kita yang diisolasi. Tuh. Ketika kita melihat ini semuanya, paling tidak ada opsi, ada pilihan. Makanya ini tips ini. Ini tips buat Bapak. Ketika urusannya dengan pribadi, cari hukum yang paling berat. Tapi kalau urusannya dengan orang lain, lihatlah dengan hukum yang paling ringan. Itu caranya. Inilah bentuk kebijaksanaan. Jangan kalau ngelihat orang lain itu hukumnya jadi makin berat, tapi kalau ngelihat dirinya sendiri hukumnya makin ringan. Ya, ini kebalik. Baik. Jadi ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kemudian yang kuat yang mana Ustadz? Wallahu alam, terserah Bapak. Tetapi sudah saya sampaikan, ya seperti inilah qaulnya para ulama. Jelas ya? Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana orang yang datang ke masjid, kemudian dia sudah melaksanakan sholat. Ya, hukmu man dakhalal masjid, hukum orang masuk masjid.
wa shalla, dan sudah sholat. Pendapat pertama, kalau dia ternyata sholat di rumahnya itu sendiri, maka pendapat sebagian para ulama mengatakan setiap sholawat wajib dilakukan berjamaah lagi di masjid kecuali sholat maghrib. Pendapat yang pertama. Jadi bapak kalau udah sholat maghrib, ya sudah sholat maghrib, maka tidak perlu bapak sholat maghrib lagi di masjid itu. Tapi kalau selain sholat masjid, bapak masuk ke masjid, maka harus ikut sholat berjamaah. Pendapat pertama. Ini adalah pendapat dari Imam Malik. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah. Orang kalau sudah sholat kemudian masuk masjid, maka dia wajib dan harus mengikuti atau ikut sholat di masjid itu kecuali sholat maghrib dan sholat asar. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi kalau Imam Malik mengatakan hanya sholat maghrib, kalau Imam Abu Hanifah sholat maghrib dan sholat asar. Kemudian Imam Al-Auza'i mengatakan kecuali maghrib dan subuh. Abu Thawr kecuali sholat asar dan subuh. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan yu'idu kullas sholawat. Kalau kamu sudah sholat terus datang ke masjid, diazankan masjid itu, diiqomahkan, maka sholat apapun yang dilakukan oleh imam, kamu harus tetap ikut sholat. Jadi kalau Imam Malik ini mengecualikan sholat maghrib, Imam Abu Hanifah mengecualikan maghrib dan asar, Imam Al-Auza'i mengecualikan maghrib, asar dan subuh. Menurut Imam Syafi'i semua sholat harus diiadah, ya, harus diulang kembali berjamaah di masjid. Semua sholat. Ini menurut Imam Syafi'i. Bagaimana dalil dari hal ini? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Bishr ibni Muhammad. Muhammad, ayahnya Bishr, seorang sahabat. Ini hadis sahih riwayat Imam Malik. Jadi Muhammad ini pernah di zaman Nabi dia masuk ke masjid kemudian tidak sholat bersama Nabi. Jadi masuk masjid tapi nggak ikut sholat. Ini mohon maaf nih, di tempat-tempat wisata, mohon maaf nih, di tempat-tempat masjid-masjid besar, ya, udah azan, udah iqomat, orang-orang tetap tidak ikut sholat. Alasannya dia mau menjama, alasannya dia macam-macam, nggak bisa. Makanya kalau sudah diqomatkan sholat harus ikut apa? Sholat berjamaah itu. Lihat, malaka lam tusalli ma'an nas. Apa yang menjadikan engkau tidak sholat bersama orang-orang? Alasta bi rajulin muslim. Kamu ini laki-laki muslim kan? Tuh. Lihat nih. Jadi Nabi Muhammad SAW ngelihat sahabat
duduk di masjid, tidak ikut sholat berjamaah. Nabi Muhammad selesai sholat disamperin, ditanya, alasta birajulin muslim, bukankah kamu laki-laki muslim? Ya. Kemudian apa kata dari sahabat tadi? Bala ya Rasulullah, iya saya seorang muslim ya Rasulullah, walakinni sholaitu fi ahli, aku sudah sholat bersama keluargaku di rumah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ji'ta, ketika engkau datang, fasolli, maka sholatlah ma'an nasi, bersama manusia, wa in kunta qad shallaita, walaupun engkau sudah sholat. Jadi kalau kamu datang ke masjid, sudah diikomatkan, sudah diazankan, sudah didirikan sholat, maka kamu ikutlah sholat bersama mereka, walaupun kamu sudah sholat. Ya, ini dalil tentang pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, kenapa Imam Malik mengecualikan sholat maghrib, mengecualikan sholat, ada yang mengecualikan sholat asar, ada yang mengecualikan sholat subuh, ya. Ini memang ada dalil-dalil khusus terkait hal itu, tapi saya merajihkan, ya, untuk hal ini saya merajihkan pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bahwa ketika masjid sudah diazankan, diiqamatkan, maka wajib mengikuti atau ikut sholat berjamaah bersama jamaah tersebut. Kemudian ini ada masalah imamah, masalah imam, kan dalam sholat berjamaah itu ada masalah imam juga. Ini menjadi pembahasan terakhir, saya akan cepat membahasnya karena ini jadi polemik di mana-mana. Jadi yang pertama, siapa yang paling berhak menjadi imam? Tolong nih, paham nih ya. Makanya saya tuh kalau sholat di masjid ini, saya senangnya itu imamnya adalah imam rawatibnya. Bukan karena suara saya nggak bagus, Pak. Ya, bukan karena suara saya nggak bagus, bukan karena saya gimana-gimana gitu. Karena memang ada ininya, ada adabnya, Pak. Ada akhlaknya. Ya. Gak boleh seseorang itu mengimami di sultani akhihi, sebuah tempat yang di situ ada kekuasaan saudaranya. Berarti kalau bapak datang ke rumahnya si fulan, yang paling berhak menjadi imam adalah yang punya rumah. Ya, habis saya ngomong kayak gini udah gak ditawarin jadi imam di Al-Ikhlas lagi. Kecuali kalau saya dipersilahkan. Kecuali kalau tamu itu dipersilahkan untuk menjadi imam. Kadang enggak, begitu dia udah merasa syekh, ustadz, ya. Kemudian datang ke masjid, dia yang mau ngisi tablik akbar, begitu dikomati, Allah, langsung maju saja. Ya Allah ya Rabbi. Itu salah, Pak. Makanya ada adab-adab yang memang harus diperbaiki urusan ini. Enggak boleh. Makanya kalau dia memang imam rawatib, dia enggak perlu permisi, saya mau maju dulu, enggak usah. Yang merasa imam rawatib Masjid Al-Ikhlas, walaupun ada saya, walaupun ada doktor, walaupun ada profesor, anta ahakku, engkau lebih berat. Selama bacaannya benar loh ya. Kecuali kalau imam rawatibnya bacaannya salah, ini urusan beda. Tapi kalau memang bacaannya sudah benar, lebih berhak. Makanya nanti di dalam masalah imamah ini, mengimami ini, ada kriteria-kriteria yang harus dicukupkan, harus dipahami, harus diterapkan dalam masalah kita sholat berjamaah. Agak cepat ya.
Ikhtalafu fi man aula bil imamah. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang paling berhak menjadi imam. Yang pertama, afqahuhum, yang paling ahli fikih. Yang paling faham ahli fikih. Afqah dalam bahasa Arab. Yang paling faham ilmu agama. Afqah, faqih. Pendapat yang kedua, aqra. Pendapat Imam Abu Hanifah, aqra, yang paling baik bacaan Qur'annya. Baik. Kok bisa muncul dua pendapat seperti ini? Padahal sama Pak, hadisnya satu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Perhatikan hadisnya. Ya ummul qauma, yang paling berhak mengimami suatu kaum, aqra'uhum li kitabillah, yang paling baik bacaannya terhadap kitab Allah. Kemudian kriteria yang kedua, fa in kanu fil qiraati sawa, ketika bacaannya sama-sama baik, fa a'lamuhum bisunnah, yang paling mengerti tentang sunnah, paling banyak hadis, pemahamannya tentang hadis. Fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Kalau dalam masalah sunnah sama, siapa yang paling duluan hijrahnya? Fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum islaman. Ya. Kemudian setelah Rasulullah lihat panjang seperti itu, Rasulullah tutup dengan hadis ini. Wala ya ummur rajulu ar-rajula. Enggak boleh seorang laki-laki mengimami seseorang yang lain fi sultanihi, di tempat di mana dia menguasai tempat itu. Jadi walaupun disebutkan kriterianya di depan, aqra'uhum, a'lamuhum bisunnah, aqdamuhum hijrah, tapi di akhirnya wala ya umma, wala ya ummu, enggak boleh seorang laki-laki mengimami orang yang lain fi sultanihi, di tempat di mana dia berkuasa. Siapa penguasa Masjid Al-Ikhlas? Siapa penguasanya? Ya, inilah yang menjadi kriteria. Cuma yang kita bingungkan, kalau hadisnya yang pertama disebut dengan aqra, yang paling baik bacaan Qur'annya, kenapa Imam Malik tetap mengatakan afqah, yang paling paham agama? Coba gimana, Pak? Kan hadisnya aqra nih. Semua riwayat mengatakan yang paling berat jadi imam tuh yang paling baik bacaan Qur'annya. Tapi kenapa Imam Malik tetap mengatakan afqah, yang paling paham masalah agama? Kenapa, Pak? Kenapa? Ada cara memaknai hadis dengan dua cara. Nih lihat nih, kecerdasan para ulama. Lihat, makanya jangan langsung wah Imam Malik ini nggak ngerti sunnah, sembarangan antum. Sembarangan antum ngomong Imam Malik gak ngerti sunnah. Orang semua hadis riwayatnya aqra, orang yang paling baik bacaannya kok dia tiba-tiba ijtihad afqah. Lihat nih cara ijtihad. Cara melihat hadis itu ada dua. Pertama, dilihat hadis ini secara tekstual. Bagaimana tekstualnya hadis ini? Orang yang paling berhak menjadi imam yang paling baik bacaan Qur'annya. Makanya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala tetap mengatakan yang paling baik bacaan Qur'annya. Tapi kenapa Imam Malik mengatakan afqah, yang paling paham, yang paling mengerti tentang agama? Karena hadis ini dilihat secara kontekstual, waqi'iyah, asbabul wurud. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya adalah orang-orang yang paling paham ilmu agama. Sedangkan di zaman-zaman sekarang, kata Imam Malik, orang terkadang aqra, bacaannya baik Qur'annya, tapi belum afqah, belum faham dalam masalah ilmu agama. Makanya Imam Malik melihat hadis ini tidak secara tekstual. Dilihat hadis ini itu asbabul wurudnya turun pada zaman sahabat. Ketika sahabat dulu ini aqra, sudah pasti dia adalah afqah. Makanya Pak,
tidak semerta-merta ijtihad ulama ini berdasarkan hadis dipandang dari tekstualnya, tetapi juga bisa dipandang dari kontekstualnya, asbabul wurudnya, waqi'iyahnya, bagaimana dulu terjadi pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian Aqra dan Afqah ini ditutup tadi dengan hadis wala ya ummu ar-rajul ar-rajula. Enggak boleh, jangan nyelonong kamu. Di masjidnya orang, di rumahnya orang, jangan nyelonong untuk jadi imam. Wala ya ummu ar-rajul ar-rajula fi sultanihi, di tempat di mana dikuasai oleh saudaranya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.